Kenapa Pak? Iya bro, habis dari mana bro? Wah jalan-jalan Pak. Menikmati hidup. Wah iya itu memang harus dinikmati ya. Ceritanya kenapa Pak? Ngelamun. Iya ini tiba-tiba kepikiran ini. Itu loh teman-teman di organisasi itu kok sekarang tuh kayaknya pada lesu gitu. Jadi ada yang jarang kegiatan gitu kan. Biasanya kalau dulu awal-awal kan rame, setiap ada kegiatan itu rame. Sekarang itu kayaknya semangatnya itu menurun tuh bro. Gimana itu ya? Menurun berarti awal-awal aja Pak, panas-panasnya gitu. Nah, pas awal-awal itu ada kegiatan pasti banyak yang datang, semangat gitu. Tapi begitu kesini, ya itulah paling yang datang ya hanya 1-2 orang gitu. Mungkin karena kamu Pak, biasanya itu nggak sesuai ekspektasi mungkin Pak. Sesuai ekspektasi gimana tuh? Sesuai ekspektasi gimana maksudnya? Kan mungkin juga kan bisa dibilang maksudnya nggak sesuai ekspektasi itu bakat setiap orang kan beda-beda. Dan visi misi setiap organisasi kan berbeda-beda. Mungkin lebih ke arah di situ mungkin Pak, pas waktu mungkin pada saat penjelasan maupun pada saat orientasi Pak. Kalau saya lihat seperti itu biasanya Pak. Jadi mungkin apa yang diharapkan dari teman-teman yang mau bergabung itu setelah masuk tidak sesuai gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kadang kan setiap orang kan punya visi tersendiri Pak. Dia masuk kan punya visi. Ada yang ingin mencari relasi, ada yang ingin mencari nama, ada yang juga nilai tersendiri. Untuk anak kuliah kan ada yang cari nilai. Cari pacar? Bisa juga. Bisa. Siapa tahu selesai organisasi dapat jodoh itu ya. Ada juga Pak, motivasi dari itu Oh ada. iya. Anak SMA pun juga sama kayak gitu sebenarnya. Atau mungkin bisa itu supaya terlihat lebih keren di mata misalkan yang cowok itu karena ini anak misalkan di SMA ya, wah ini anak OSIS ini jadi terlihat keren gitu di mata cewek itu bisa mungkin. Bisa. Kan dia kan punya privilege Pak. Oh iya. Privilege-nya kan namanya terkenal, dikenal banyak guru. Iya. Jadinya kan wah enak nih. Nanti kalau ada urusan sama BK wis aman ya. Nah, kayak gitu Pak. Iya oh gitu ya. Jadi emang agak itu juga ya, kita juga berarti harus mengetahui ketika ada anggota baru yang masuk, kita harus tahu apa sih yang diharapkan dari teman-teman itu ya. Menurut saya itu poin pertama adalah kita harus tahu mereka itu yang diharapkan seperti apa, agar kita tahu juga bakat dan minat mereka itu arahnya kemana Pak. Soalnya gini, dari kemajmukan atau homogen orang yang mau masuk ke dalam organisasi, di setiap organisasi kan ada ADART, ada juga namanya visi misi. Dari situ kita harus juga berpikir bahwa kalau memang mereka tidak cocok di sini ya mending kita ngomong aja. Soalnya gini, mereka kan punya visi masing-masing. Itu poin pertama. Memang pada saat orientasi di situ dijelaskan apa sih organisasi ini, terus arahnya kemana, visi misinya kemana. Oke, kalau katakanlah penjelasannya bagus dan memang sesuai apa adanya. Kalau tidak kan kita nggak tahu. Akhirnya dia kan minat dan bakatnya tidak tersalurkan. Gitu, menurut saya kayak gitu Pak. Iya, juga kadang kan itu setiap organisasi juga pengennya kan terlihat tidak pengen terlihat tidak baik gitu kan. Jadi ketika ada orientasi ya yang diceritakan yang baik-baiknya gitu kan. Kalau kamu masuk ke sini nanti kita misalkan ya akan bisa ada pengembangan diri, pengembangan bakat kalian gitu kan. Biasanya kan ada semacam kata-kata seperti untuk menyemangati teman-teman yang baru itu ya. Benar. Tapi gini, itu benar kata semangat. Tapi kan kata pengembangan bakat kan majemuk Pak. Kalau kita bahasnya mungkin contoh katakanlah relawan. Kalau memang dia punya bakat di relawan, berarti kan dia maksudnya ke relawan. Kalau bukan berarti kan dia kan ke yang lain seni. Kalau dia suka seni ke seni. Lah dari situ juga pun ada penjelasan yang konkret. Pada saat orientasi pun dijelaskan semuanya. Jadinya nanti di akhir pun tidak ada miskomunikasi dan mereka itu benar-benar apa ya bahasanya tuh passion gitu. Jadi diri mereka sendiri Pak. Jadi nggak putus di tengah jalan. Iya bisa benar juga
kalau ibaratnya kita sudah melakukan sesuatu itu sesuai dengan passion kita kan enak jadinya ya, meskipun hujan-hujanan, meskipun disuruh push up sama seniornya juga kan ya. Tapi kan tidak lantas tidak ada rasa sakit hati gitu, karena emang ya proses yang dilalui kan seperti itu di beberapa organisasi kan ada seperti itu, karena bagian dari juga pengembangan mental mereka kan. Tapi menurut saya hal tersebut bagus bila mana sudah ada ketentuan dalam catatan ketentuan di situ memang sudah dibagi ADART dan memang sudah menjadi kesepakatan dan mereka tahu sebelum masuk. Terus yang orang yang sering lupa Pak, ketika masuk organisasi, saya setuju banget mereka harus dites. Ada assessment semacam itu ya? Assessment. Soalnya gini, kalau kita nggak assessment, kita kan nggak tahu bakat mereka itu seberapa sih. Iya. Gitu. Dan arah mereka itu kemana. Jadinya kita tahu, oh berarti kalau karakter kayak gini kita harus menyesuaikan kayak gini. Kalau karakter kayak gitu, oh kelihatannya kok nggak cocok, kita bisa kasih saran sama dia gitu. Jadi di awal itu sudah sebenarnya kita antisipasi lah anak ini orang yang mau masuk ini, teman-teman baru mau masuk ke organisasi ini kira-kira lebih tertarik ke di bidang apa gitu. Misalkan kalau ada di organisasi kerelawanan ada mungkin ada yang trauma healingnya atau rescue-nya seperti, atau mungkin bagian pendataannya gitu kan. Jadi kita nggak asal menempatkan teman-teman itu tidak sesuai dengan apa yang di passionkannya. Bener. Tapi dulu ini cerita sedikit. Jadinya pas waktu dulu itu kan, dulu saya pikir di dunia kerelawan, saya kan juga orang relawan. Iya, tahu lah. Saya kan juga orang relawan. Ya meskipun nggak terlalu superhero kayak Ultraman yang berubah itu kan ya. Jadinya kalau dulu saya pikir itu relawan itu ketika kita mampu menyelamatkan orang tenggelam, jatuh dari sumur. Jatuh dari sumur apa sengaja menjatuhkan diri ke dalam sumur? Nggak tahu kalau itu. Berani ngomong. Jadinya kan pikiran saya konotasinya kan kita itu aksinya penyelamatan, bisa menyelamatkan jiwa, menemukan orang hilang dan sebagainya. Oh ternyata semakin kesini saya sadar bahwa ternyata relawan itu tidak harus berkonotasi di itu saja. Tapi kayak tadi yang disebutkan Bapak tadi, jadinya kita bisa mengelola. Sampai kadang kan saya lihat beberapa organisasi, terkadang kan dia menemukan bakat dan minat yang ternyata di atas rata-rata satu angkatan. Kan ada anak kayak gitu. Nah di situ memang harus kita bisa mampu menyalurkan bakat dan minatnya. Misalnya gini, itu pertama kasihan buat anaknya, buat orangnya, terus juga buat organisasinya. Karena apa? Dia adalah aset, juga aset untuk bagi organisasi tersebut, tapi juga orang tersebut. Dalam konotasinya kan dua-duanya kan saling menguntungkan. Iya, emang harus tujuan organisasi kan selain organisasinya yang berkembang, orang-orang yang di dalam organisasi tersebut juga harus berkembang, baik secara mentalnya ataupun secara pemikiran. Syukur-syukur malah bisa berkembang secara ekonomi. Amin. Menurut saya kayak gitu malah. Iya. Tapi kan terkadang kan tidak semuanya bisa berjalan. Memang namanya juga dinamika suatu organisasi. Dan organisasi semakin besar kan juga semakin masalah itu semakin banyak. Ujiannya semakin banyak, ya. Semakin besar pohon kan angin yang menerpanya semakin besar juga kan. Soalnya masalahnya di oknum tapi nanti ke bawah ke semuanya. Misalnya kayak gitu. Iya. Ya, memang itu tadi soal tadi terkait itu ya superhero. Jadi relawan itu pikirannya di awal seperti superhero itu. Nah, karena kan kita dulu sempat berpikir ya kalau kita jadi relawan itu kan biasanya konotasinya kan kita menyelamatkan orang-orang yang ada dalam bencana alam, ya kan. Padahal yang pernah saya dengar, saya baca itu bencana kan ada dua, nggak hanya bencana alam tapi juga ada yang namanya bencana sosial. Contohnya Pak? Contohnya kalau bencana alam kan udah pasti, contohnya gempa bumi, gunung meletus, balon hijau. Dor. Nah itu
Sedangkan bencana sosial kan bencana yang terkait masalah-masalah sosial, contohnya kemiskinan, terus masalah itu kesehatan mental, itu kan termasuk bencana. Kenapa? Karena kesehatan mental itu termasuk bencana karena bayangkan saja misalkan dalam satu generasi itu taruhlah 70, 60, 70%-nya itu anak-anak diisi oleh orang-orang yang dengan kesehatan mentalnya tidak baik. Bagaimana itu nanti bisa berjalan negara itu kan? Nah, harusnya organisasi juga punya concern di situ. Bagaimana nanti teman-teman yang ada di organisasinya itu juga mentalnya itu sehat. Karena mentalnya sehat, akhirnya secara pemikiran mereka itu lebih jernih. Karena pemikiran lebih jernih bisa memiliki visi yang baik, dan dari visi itu dijalankan dalam sebuah misi. Gitu. Menurut saya gimana ya, bisa berjalan bila mana dia saling beriringan. Iya. Kan kalau berjalan kita harus selalu beriringan, apalagi berjalan ke pelaminan ya. Aduh. berat. Iya, dan kalau dilihat saat ini juga permasalahan remaja juga sangat kompleks kan. Kompleks. Iya. Beda remaja di zaman penjajahan, remaja di zaman era Orde Lama, Orde Baru maupun reformasi kan tantangannya tentu berbeda. Kalau di zaman penjajahan kan memikirkan bagaimana caranya kita bisa merdeka dari penjajah. Setelah merdeka baru lahir di negara, kan bagaimana negara ini bisa dikenal oleh luas eksistensi, dan bagaimana remaja itu memikirkan negara itu tetap eksis, karena kalau sampai tidak eksis kan bisa terjajah lagi. Benar, Nah, bisa lagi. baru setelah itu di era Orde Baru kita fokusnya ke pembangunan dari fisik. Nah, dan mungkin saatnya kita harusnya reformasi ini kita mulai membangun non fisik, pembangunan mental. Revolusi mental. Nah, harusnya karena kan secara perjalanan nih fisiknya sudah bagus, bangunannya sudah bagus, tapi kalau mentalnya tidak diperbaiki kan percuma. Tapi gara-gara dari permasalahan yang kompleks, anak kelahiran 2000 kan kebanyakan kan ikut organisasi kayak tadi ya, di awal tadi yang berat, apalagi sekarang itu adu outfit Pak. Karena adu outfit ini perkara besar ini sebenarnya. Ini gaya hidup kapitalis ini. Emang kapitalisme itu menyerang sampai ke akar-akarnya ini. Kalau pakaiannya nggak bagus terus dianggap tersisihkan ya. Tapi kalau tadi kan, menurut saya kan bahas tadi kan dari sisi organisasi. Kalau kita bahas dari sisi mungkin ada bakat dan minat dari orangnya, menurut saya kayak gini, dia itu melihat dulu potensi dalam dirinya. Kalau saya lihat kayak gitu Pak. Karena kebanyakan orang itu kan lupa sama potensinya. Kita sering kan memandang orang lain. Akhirnya menurut saya itu dibilang salah masuknya juga enggak, tapi dibilang enggak tersampaikan, tersalurkan bakalnya juga enggak kan. Jadinya menurut saya itu dia dari dirinya sendiri ya Pak, lebih ke arah dia itu tahu privilege-nya di mana, terus kemampuannya di mana. Akhirnya semuanya itu bisa terlampiaskan. Dalam kata kan konotasinya itu bakatnya, kemampuannya. Iya. Mungkin kalau orang yang suka sama dunia sosial dalam kata-kata mungkin berbagi, ikut organisasi yang memang fokus di ada kegiatan untuk saling berbagi. Atau mungkin concernnya kayak tadi masalah soal revolusi mental, katakanlah mental tadi ya. Ini bukan demo yang kemarin. Padahal bukan demo kemarin, tapi lebih ke arah menata mental sendiri. Iya. Jadinya dia kan ada bakat dan kemampuan dia yang tersampaikan. Karena menurut saya banyak banget dari anak muda sekarang yang saya lihat, bakatnya itu banyak. Entah itu berhubungan dengan berbagi, entah itu berhubungan dengan mental, tapi mereka tidak bisa tersalurkan. Menurut saya jadinya apa yang mereka didapat entah di bangku sekolah atau bangku kuliah tidak tersampaikan di masyarakat gitu. Jadinya mereka pada akhirnya ya gimana, dibilang speak up juga enggak, dibilang
Ya kosong aja nih. Kosong ini gimana? Ya mungkin karena itu di bangku sekolah itu terlalu banyak yang dipelajari, jadi tidak fokus. Bener juga sih. Iya kan kita gini, kita kan tahu kemampuan orang itu berbeda-beda, tapi di dunia sekolah itu kan dipaksa untuk jadi sama. Karena tidak semua orang kan ahli dalam perkalian, tapi di dalam kelas dipaksa harus tahu 2 kali 2 itu berapa, harus dipaksa itu semua. Dan itu menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang. Tapi bener, karena ahli itu kan cuma bisa satu bidang. Iya. Tapi kenapa kita dituntut untuk semua bidang? Kasih itu percobaan. Kalau dibilang percobaan sih ya gitu kan. Gitu pokoknya. Iya, kan kalau kita lihat profesor itu kan ahlinya dalam satu bidang saja kan. Tidak ada yang profesor ahli matematika, langsung dia ahli biologi, fisika. Itu kan kalaupun ada ya paling beberapa orang kan, nggak semua, nggak general seperti itu. Bener Pak. Iya. Memang ya mungkin karena memang korban dari pendidikan bisa saja. Tapi ya kita kan tidak tahu ya. Mungkin karena memang di atasnya mungkin sudah bagus, tapi mungkin karena di bawah penyampaiannya ya kan. Iya. Karena dari mulut satu ke mulut yang lainnya kan pendengaran, jangan juga pendengaran manusia kan nggak bisa sama kayak pendengaran yang ada di rekotan. Ya namanya juga manusia. Iya kan, kalau guru yang disampaikan 10 itu kan murid yang menerimanya paling 8, 7 kan. Ini Pak, kadang itu kan gini, kalau bahas soal masalah dalam organisasi, ini pas waktu kuliah, tapi saya juga logis, soalnya gini, dulu saya pernah ngomong gini, yang saya sampaikan itu sama, tapi penerimaan stimulus yang kalian terima dalam otak kan berbeda-beda. Iya. Terus juga perspektif kalian kan berbeda-beda. Ya mungkin karena itu juga memang. Kalau saya lihat. Iya, karena kan kemampuan seseorang itu pribadi kan beda-beda dalam menerima informasi. Bahkan kadang kita dalam penempatan koma saja kan bisa, dalam satu kalimat beda penempatan koma kan bisa berbeda. Ya kayak spasi contoh, bener kayak olahraga itu loh Pak. kalau samanya nggak ada spasinya kan aneh. Iya, contoh gini, Budi makan ayam. Budi makan ayam. Kan Budi makan ayam. Budi makan ayam. Terus kalau komanya di depan Budi makan ayam. Jadi yang makan kan ayamnya. Iya. Itulah kemampuan kita untuk menerima informasi itu tadi yang berbeda-beda, dan harusnya juga ketika kita misalkan kita ini mau masuk organisasi kan harusnya juga tahulah apa tujuan kita masuk ke organisasi itu. Kan? Soalnya kadang kalau kita tidak tahu apa tujuan kita masuk organisasi, ya udah itu tadi akhirnya mereka begitu tahu organisasi ternyata tidak sesuai apa yang dipikirkan, tidak sesuai ekspektasinya kan, juga akhirnya itu menghilang tanpa jejak. Itu kan tadi kan masalah tadi ya Pak, masalah pendidikan. Tapi juga menurut saya juga ada faktor lain, mungkin karena kan dalam kata artian pengelolaan SDM. Ya emang kita sebenarnya perlu kan juga tadi di awal kita ngomong adanya assessment itu kan. Tujuannya kan ya kita biar lebih tahu apa sih yang mereka inginkan. Kalau memang yang mereka inginkan itu ada di kita, ya kita kasih, dan tidak salah kita ngasihnya. Pengennya misalkan A, kita kasihnya C, kan juga nanti pasti mereka tidak akan betah gitu. Tapi itu kan tadi kan kontekstualnya kalau samanya kita melakukannya dengan asesmen dulu. Tapi juga menurut saya kalau sama sudah terlanjur ya, dalam kata artian di ADART ataupun budaya itu tidak dites katakanlah ya.
menurut saya juga mungkin ya kalau yang udah terlanjur, menurut saya juga bisa ditarik dalam artian gini, kadang kan di setiap kemampuan manusia kan beda-beda, ada pengguna otak kanan, pengguna otak kiri, terus juga ada kemampuan yang di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Menurut saya itu juga perlu ada pemahaman khusus, Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Pemahaman terhadap kemampuan si orang ini gitu. Karena kan gini, dia itu terlihat sama, tapi berbeda karena mungkin, mohon maaf ya, katakanlah mungkin dia mungkin agak sedikit slow learner, atau katakanlah dia di bawah rata-rata tapi juga nggak bawah banget. Dia kan pasti kan dalam mengikuti perkembangan suatu organisasi atau perkumpulan kan, kok diajak ngobrol kok gini, kok kayak gak make sense banget, kok gimana, maksudnya kan dari organisasi itu kan diharap untuk, menurut saya diharap dimaklumi. Kalau organisasi maupun komunitas, kalau dikatakanlah di pemerintahan sih, kalau saya sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk, maaf loh ya, kalau untuk kayak guru difabel dan sebagainya, menurut saya itu memang boleh. Tapi dalam kata kayak organisasi masa kayak TNI ataupun apapun kan memang harus ada, memang harus mereka fisiknya seperti itu. Iya ada, jadi ada, kalau kayak untuk organisasi yang ormas, organisasi kemasyarakatan atau organisasi kampus kan harusnya tidak terlalu itulah kaku gitu kan. Nggak terlalu jadi kaku. Ada pemakluman, misalkan ada teman-teman yang memang secara kualitasnya mungkin di bawah dari yang mereka inginkan, ya udah kita tetap gandeng kan. Kita gandeng, kita tuntun bagaimana kita buat nyaman, dan kita jangan ada diskriminasi. Benar. Nah, mungkin ini juga kadang itu orang bosan di suatu organisasi karena ada senioritas. Benar. Iya kan. Jadi mau ngapa-ngapain merasa kurang nyaman, merasa sungkan sama seniornya gitu. Menurut saya senioritas itu memang tidak mungkin di dunia ini, mungkin tidak bisa dihapuskan. Tapi kalau untuk dikurangi mungkin bisa. Iya. Karena menurut saya senioritas itu nanti yang akan menyebabkan gimana ya? Yang membentuk pola pikir kan. Ada pola pikir. Yang lebih parah lagi kan ada pola pikir balas dendam. Betul. Akhirnya kalau menemukan ternyata, mohon maaf ya, ternyata anak tersebut memang memiliki gangguan. Pada akhirnya karena kok lemot, kok gini, seniornya emosi, padahal memang dia memiliki kekurangan. Ini kan kontekstualnya kalau sudah terlanjur ya, tidak melakukan asesmen. Itu benar, jadinya memang senioritas itu menurut saya juga aslinya menurut saya nggak penting. Saya sendiri nggak penting, jujur. Karena gini, kita kan nggak tahu di dunia kerja. Ini sama contoh lah, sama mamanya dia sok senioritas, ternyata yang dibully, ternyata dia suatu saat jadi bos, pas ngamal kerja. Wah, ini dia tunjukkan CV-nya. Ini awas saja. Kalau saya gini, beruntung kalau saatnya dia ditolak, dan kalau dia diterima, udah diterima, terus dibalas dendam. Aduh, itu penderitaan seumur hidup ya. Bener. Itu kan kalau tadi kan kontekstual, kalau sampamanya kayak senioritas tadi. Terus juga gini Pak, kadang itu yang susah untuk menanggapi, menurut saya loh Pak, susah itu malah kadang ada kemampuan di atas rata-rata. Nah ini. Iya. Jadi bisa jadi orang tersebut itu sebenarnya memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi karena ada senioritas, akhirnya takut untuk mengeluarkan kemampuannya, gitu kan? Karena tertekan kan, wah aku mau kayak gini, tapi takut ditekan nanti, takut salah, takut apa gitu kan? Itu juga mungkin pengaruh juga ke mentalnya kan. Dan terkait senioritas ini ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke suatu organisasi kan kita pengennya berkembang untuk bisa bertumbuh kan. Tapi begitu ada senioritas, kan kita seakan-akan dipotong, tidak boleh tumbuh. Kan tidak boleh melebihi yang di atas kita. Berarti bisa dikatakan terkadang
orang susah untuk berkembang itu juga faktornya banyak ya. Mungkin salah satunya ya kayak tadi senioritas. Salah satu variabelnya bisa itu juga bisa. Atau mungkin orangnya, dari faktor dalam diri kan bisa. Kalau senioritas kan faktor eksternalnya kan. Kalau internalnya kan juga bisa karena mungkin orangnya ya wis asal jalan aja lah, itu kan bisa. Terus mungkin karena dia masuk organisasi karena tadi di awal kita bilang karena visinya berbeda, karena tujuannya masuk organisasi ya bentuk cewek gitu kan, pasti dia fokusnya kan ke situ, nggak bisa berkembang dirinya. Benar juga sih. Tapi saya pernah baca salah satu buku, di situ bahas masalah filsafat. Kalau nggak kayak lagi brand ya siapa saya lupa. Manusia pada umumnya itu cenderung ingin menjatuhkan manusia lain dalam kata artian ngantuk kurang ngopi padahal ngopi kopinya kurang besar ini loh, segini harusnya. ngeri itu tuh manusia itu cenderung tidak suka pada manusia lain yang bahagia. Karena dalam konteks bahagia di sini mungkin secara pengetahuan, secara keuangan, ataupun secara hubungan. Dan itu memang sifat dasar manusia, Pak. Dari saya baca buku itu. Tapi kalau dalam mungkin katakanlah psikologi, itu memang juga membahas memang pada dasarnya manusia itu kan memiliki sifat serakah. Mungkin karena yang saya lihat kadang, Pak. Memang anak di atas rata-rata memang kendalanya juga hampir sama banyaknya, tapi cuma konteksnya aja beda kayak tadi. Kasihan sih Pak misalnya. Iya. Kan memang dalam konsep bahagia itu kan ada bahagiaku belum tentu bahagiamu. Kan gitu. Benar. Tapi bahagiaku juga bisa jadi bahagiamu. Bila mana seiringan. Ya, contohnya kan ketika contoh sederhana ya. Kita ambil taruhlah aku suka sama seseorang. Ya. Kalau orang itu suka ke aku kan berbalas. Jadi bahagiaku bahagiamu. Benar. Nah itu. Tapi kalau aku suka sama seorang, tapi orang itu suka sama orang lain dan mereka saling jadian, berarti kan bahagia mereka bukan bahagiaku. Dan aku iri pada mereka. Nah itu. Ya kan? Itu. Sifat dasar ke manusia tidak bisa melihat orang lain bahagia, dalam beberapa kondisi kan bisa seperti itu. Bisa. Dan itu menurut saya juga dibilang normal ya normal, cuman bila mana tidak melebihi batas. Iya, tidak berlebihan. Kan memang sesuatu yang berlebihan kan tentunya tidak baik ya. Benar. Tapi ini kalau teh ini bisa, bolehlah berlebihan dikit ini. Penting nggak kopi ya. Tapi menurut Bapak kalau seumpamanya ada anak di atas rata-rata, bahkan yang Bapak jadi pemimpin, amin. Amin rumah tangga. Nanti tak menyusul ya Pak. Cara Bapak untuk menangannya gimana? Kalau ada anak atau anggota dari satu organisasi itu kemampuannya di atas rata, itu malah saya bersyukur banget. Kenapa? Karena itu bisa menjadi stimulus buat organisasi untuk bisa lebih maju lagi. Karena kan kita tentunya butuh, karena dia di atas rata pemikirannya mungkin tidak melebihi apa yang ada di pemikiran orang-orang yang seperti saya gitu kan, yang dengan kecerdasan yang standar samping miring. Kayak Oli Pak. Oli samping. Gitu. Jadi malah itu jadi pionir kita dia bagusnya di mana, itu yang kita asah, kita kembangkan, dan itu jadi alat bagi kita untuk mengembangkan organisasi dan sama-sama menguntungkan. Jadi organisasinya bisa berkembang dan bakat dari si anggota itu juga bisa semakin berkembang lagi. Kalaupun orang ini sudah lulus dari organisasi dan dikasih tanggung jawab yang tinggi, sudah siap gitu. Oh iya, Pak. Iya, lupa Pak. Organisasi itu kan ibaratnya simulasi loh Pak. Iya. Lupa saya malah. Simulasi untuk menghadapi di
organisasi yang jauh lebih Bisa besar. besar. Dalam kata artian mungkin dia masuk ke pemerintahan Iya. atau masuk ke dunia lain. Ya biasanya kan memang kalau terutama anak-anak yang kampus itu kan belajar berpolitiknya kan mulai dari kampus. Begitu lulus kampus sudah siap menghadapi benar-benar dunia politik yang mungkin kadang itu malah tidak sesuai dengan apa yang di kampus. Yang awalnya idealis di dalam kampus begitu masuk ke sana ya Idealisnya mati dengan idealisnya mati karena terdesak kebutuhan. ya. Orang sekarang mengutamakan kebutuhan daripada kebahagiaan. Orang lupa menganggap bahwa kebahagiaan itu merupakan suatu kebutuhan. Benar. Nah, Dan pada akhirnya pun mereka terluka akibat luka mereka sendiri. iya. Bahkan ada mungkin yang sudah tahu dia bakal terluka dan luka itu sakit tapi tetap dilaksanakan dilakukan. Tapi kalau bahas soal itu, mem, Oke. kayak gini. Saya pernah baca buku. Ini tuh, Anda rajin banget ya baca buku. Saya jadi malu ya. Saya bacanya buku itu. apa Pak? Buku pramuka itu loh yang tepuk pramuka gitu. Gini, apa itu kecenderungan manusia pada umumnya itu gini. Dia itu sudah tahu bahwa hal tersebut itu melukai dia, tapi manusia itu cenderung menikmati rasa yang enak untuk sekarang. Dia udah tahu bahwa kedepannya nanti dia itu sakit, tapi tetap dilakukan aja. Itulah manusia. Memang kecenderungan kita kayak gitu. Jadinya mereka tidak jarang manusia yang udah ibarat gini, aku nggak mau nanti soalnya nanti bakal jatuh sakit. Nggak mau memang. Itu secara mental Pak. Dalam kata artian di sini mungkin katakanlah menurut saya Pak, orang yang melakukan senioritas berarti dia paham. Cuma dia seru, ada kenikmatan. Pasti dia tahu bahwa suatu saat pun di dalam organisasi kan ada namanya pergantian ya Pak. Reshuffle kan tetap ada. Tapi mereka tetap melakukannya gitu loh. Jadinya ya gimana ya, memang manusia seperti ini, mana lagi. Jadi itu lebih menikmati penderitaan itu ya. Menikmati penderitaan. Jadi mereka lebih merasa bahwa masa bodoh. Padahal mereka tahu bahwa kalian di situ itu cuma sementara dan nanti kalian untuk selamanya itu di masyarakat. Iya. Itu kadang saya yang perlu diingatkan saya loh, bagian anak organisasi. Iya. Jangan sampai itu kan gara-gara senioritas yang brutal, yang frontal, akhirnya jadi skeptis kan. Skeptis. Iya. Jadi nggak memikirkan anak ini tuh punya masa depan. Nanti kalau tak perlakuan seperti ini, kalau ada trauma ini bagaimana? Kan nggak ada sampai berpikiran seperti itu. Nah, itu Pak. Kalau bahas soal masalah trauma, itu memang hal yang terkadang disepelekan, tapi ternyata itu menjadi luka batin yang tinggi sampai ke trust issue. Jadinya memang kadang itu saya juga berpikir aneh gini, maksudnya gini. Ini bahasanya kan organisasi dan ormas kan. Iya. Jadinya memang aneh gini. Kalian itu sama-sama bergerak di bidang katakanlah kemanusiaan, Bidang yang sama. bidang yang sama. Berarti kemanusiaan tidak harus konotasinya kan kayak tadi ya. Iya. Penyelamatan kan banyak entah sosial maupun alam dan sebagainya kan. Kenapa kalian kok senggol-senggolan? Kenapa? Pertanyaan gini. Bukankah kalian di satu naungan yang sama, di kapal yang sama, di dalam NKRI? Bahasa Harga mati. Ya soalnya nggak bisa dinego. Kalau bisa dinego kan Bukan apa itu. bukan lama ya. Iya. Harga lapa. Kan gitu. Jadinya kalau menurut saya gini, kalau kalian di satu wadah yang sama di kapal Indonesia, jangan kenapa kok malah singgul-singgulan gitu. Toh kita sama-sama bergerak, sama-sama kita peduli, sama-sama kita care kepada orang lain, kepada ya seisi alam semesta lah sebenarnya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu ya, aneh aja menurut saya. Iya, emang aneh juga sih kalau ada di dalam satu kapal yang sama, dalam satu tujuan yang sama,
tapi di situ ada berebut menjadi nahkoda. Bener. Dan itu menurut saya harusnya itu gini, mungkin loh ya, harusnya itu ada pengelolaan SDM yang di situ ada pengelolaan SDM yang memang tepat. Jadi gini, terkadang kan anak muda itu kan jiwanya menggebu-gebu Pak. Iya. Ya, kayak tadi yang saya jadinya ada yang saya ke controlling gitu, ada yang ngontrol bahwa kamu itu udah berlebihan, lebih baik kamu kayak gini kayak gini. Toh kita juga sesama katakanlah sama-sama peduli lingkungan, atau sama-sama kita ormas. Memang nama kita berbeda, tapi tujuan kita aslinya kan sama. Seragamnya mungkin berbeda, tapi toh tujuan kita cuma Indonesia toh kan gitu. Maksudnya kayak gitu, ada di situ ada mungkin sosok ketua atau mungkin yang lainnya yang nanti bisa mengkoordinir bahwa oh kamu sudah berlebihan, kamu down dulu ya. Maksudnya dalam keadaan down itu gimana ya Pak? Susah ya jelas Pak. Maksudnya lebih ke arah nggak berlebihan itu. Iya, jadi gini mungkin ada sosok yang mampu meredam dari ambisi salah satu atau beberapa mungkin dari anggota itu yang dirasa sudah kelewatan. Berarti kalau dia udah mau keluar jalur kita tarik, jangan di situ ada jurang. Mending kita stay di sini dulu, kita ngobrol gitu. Tapi itu bisa terjadi kalau itu tadi di awal tidak ada senioritas. Jadi kita rasanya itu sama. Kalau ada senioritas kan pasti wah ini pasti tentu pembawaan kita juga beda. Kita seakan-akan menyuruh mereka. Tapi kalau kita sama kan kita yuk kita bareng-bareng kita kesini, kita janganlah ada gesrek-gesrek atau apa gitu. Kan seperti itu lebih enak kan. Berarti salah satu permasalahan terbesar di mungkin loh ya, ini kan mungkin. Iya. Salah satunya berarti tadi senioritas salah satunya. Bahkan kan kasus senioritas ini juga seringkali memakan korban kan. Kita juga tentunya sering banyak berita kan yang dulu ada mahasiswa di kampus itu ada kegiatan diksar itu sampai meninggal kan ada. Ya ada. Harusnya kan jangan sampai lah ada nyawa yang dikorbankan hanya karena merasa dia lebih senior dari yang baru masuk itu. Kalau kayak gitu memang dibilang sering ya Kak ya, mungkin juga nggak hanya diksar ya, tapi kayak kemarin lah kasus di ya salah satu perguruan tinggi gitu aja. Di situ kan pada saat katakanlah masa orientasi ya, katakanlah ospek ya, biasanya ospek aja. Di situ kan gini, saya sempat lihat itu di video, tapi ya memang terjadi memang. Jadinya senioritasnya itu terlihat jelas banget. Pakai kata-kata kasar, terus nggak sopan. Saya nggak sopan, saya nggak sopan. Terus di muka umum juga, itu kan juga nggak baik. Terus juga masalah soal salah satu kamus yang bahas soal ginju dan sebagainya, itu kan juga ada senioritas juga. Jadinya kalau dibahas sampai ada yang meninggal, menurut saya juga gimana ya? Memang pengelolaan SDM itu memang menurut saya penting. Iya, harus mulai sadar, ada kesadaran lah dari teman-teman yang sudah lama di organisasi itu kan juga. Jangan sampai egonya itu terlalu tinggi. Ego saya jangan mengelola organisasi itu dengan egosentris. Yeah. Nanti kan jadinya organisasinya malah terjadi banyak friksi juga kan. Menurut saya itu malah kasihan Pak. Ibaratnya karena kepentingan satu orang, karena kepentingan satu orang yang akhirnya merusak orang lain. Iya. Di situ kan bisa dikatakanlah kita pakai pendekatan dulu. Kayak tadi loh. Saya pakai pendekatan dulu. Jadi kan tidak langsung kita menjeger gitu. Tapi bro, kamu itu kayak gini. Mohon maaf loh. Mungkin kamu perlu ada improve sedikit. Karena kamu udah agak keterlaluan. Tak punya masalah apa. Jadinya ada kayak tim khusus kayak tim pansus loh Pak.
tapi bukan tim pansusnya politik. Pikiranku udah sampai mana-mana. Bukan. Pansus kayak panja apa yang ada di gedung-gedung yang bentuknya seperti Kayak mangkok, kayak mangkok, tapi nggak mangkok. iya. Cuma depannya katanya ada air mancur. Ada air mancurnya itu besar itu. Yang mau beli TV baru. Nah. Mungkin mau nonton cerita. Oh iya, kalau di sini kayak pos ronda kan nggak ada itu TV-nya. Kita kan merakyat, Pak. Soalnya kita udah rakyat, Pak. Kalau kita mau merakyat juga, ya memang kita rakyat. Lo mau rakyat gimana? Biasanya nggak ada TV-nya, ya maklum. Jadi memang ada tim khusus. Dia nggak perlu banyak-banyak tentang tahu psikologi lah, Mas. Minimal ya tahu tentang masalah Surabaya. Namun saya juga di organisasi kan pasti kan ada dinamika kan banyak. Pasti ada. Ya kan? Kayak tadi ya. Karena emang visi mungkin ada visinya yang beda-beda dari setiap individu yang masuk ke organisasi itu kan membuat dinamikanya juga tentunya berbeda-beda. Di situ. Terus kan kalau saya di kan ada yang namanya psikologi dan psikologi industri dan organisasi. Di situ kan sempat dosen itu nyepil gini, di perusahaan-perusahaan besar, organisasi-organisasi besar itu memang tidak boleh pacaran di satu divisi, yang tidak boleh, karena takutnya nanti mengganggu program kerja mereka dan kerja harian mereka. Kalau saya diterapkan di suatu organisasi, menurut saya ya setuju, Pak. Saya setuju juga. Tapi bila mana loh, Pak? Bila mana dari kedua orang tersebut mampu untuk profesional, menurut saya biarkan aja. Yang penting jangan sampai mengganggu. Kalau mereka mungkin sudah mulai mengganggu, datanglah tim pansus. Nanti kamu pilih ini. Ya enggak gitu. Maksudnya gitu. Kamu pilih ini biar nanti. Maksudnya gitu loh, Pak. Iya. Biar nanti maksudnya enggak ke bawah mana-mana loh, Pak. Soal Bukan gini, daripada kamu pacaran sama itu yang satu divisi, mending sama aku aja yang beda divisi. Ya enggak gitu juga, Pak. Gitu, maksudnya kayak gitu, Pak. Tapi kalau sampai di situ membahas ADRT-nya dikatakanlah tidak boleh pacaran di satu organisasi ataupun satu divisi, saya juga nggak apa-apa. Cuman dalam kata artian itu pun juga dijelaskan dalam masa orientasi. Karena kan orientasi itu kan tujuannya kan pengenalan kan? Iya, pengenalan organisasi. Nah itu jadinya menurut saya itu yang akan sangat berpengaruh sekali maju mundurnya suatu organisasi kalau saya. Iya. Kalau menurut Bapak gimana? Iya, memang orientasi itu adalah kunci. Kalau dalam politik kan Jawa adalah kunci. Wah. Tapi kalau di organisasi kuncinya itu orientasi. Karena dari situ kita memaparkan apa sih yang ada di organisasi ini, daya tariknya apa, yang kita tawarkan apa, sehingga nanti teman-teman yang baru mau gabung ini, oh ternyata ini yang aku cari, ternyata ini rumah yang selama ini aku impikan gitu. Dari situ kan akhirnya dia bisa masuknya bisa total. Atau kalau mungkin ternyata organisasi itu seperti ini ya, kok tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan, akhirnya dia mundur. Gitu. Kebanyakan kan seseorang itu lanjut dalam satu organisasi atau mundur tuh setelah orientasi. Dia tahu orientasi dia masuk ke organisasi itu apa, dan orientasinya dari organisasi itu apa, match atau tidak. Kalau tidak match kan pasti dia udah akan mencari itu tempat lain, rumah yang lain. Iya, karena iya benar. Kita manusia kan makhluk sosial ya. Iya. Kita manusia itu makhluk sosial. Kalau bahasanya kerennya itu kan kalau nggak salah namanya attachment, mencari penerima. Di mana kita diterima, di situ kita akan merasa nyaman, di situ kita akan berkembang. Tapi memang tidak semuanya bisa menjawab semua persoalan tadi ya, Pak. Iya. Saya kan dulu kan pernah tanya di pas kelas itu, salah satu dosen, kenapa ya di permasalahan Indonesia itu kan banyak. Ini kan segala Indonesia itu abot loh. Wah berat ini. Abot. Apalagi itu. Jawabannya berat, abot. Apalagi itu kasihan itu sama anak-anak yang baru lahir. Kenapa kok bisa gitu?
udah dikasih beban yang sangat besar kok. Semoga berguna bagi bangsa dan negara. Wah, Sedangkan dia juga belum tentu nanti suatu saat ketika besar bisa berguna bagi dirinya sendiri. ini. Berarti jangan terlalu muluk-muluk ya, Pak. Udah lah, kamu jalani hidup aja. Yang penting kamu tidak nyuri, tidak berbohong, itu kan sudah jadi orang yang jujur, itu kan sudah baik lah. Yang muluk-muluk lah kalau jadi orang tua. Nanti kasihan anaknya beban mental. Yang kayak kemarin, Pak. Iya betul. Tapi gini, saya pernah tanya, kenapa organisasi itu kan berkumpulnya orang banyak, satu misi satu wadah. Nah, gitu. Ya, secara pengertian organisasi itu adalah berkumpulnya dua orang atau lebih yang memiliki visi yang sama. Gitu. Jadi dia visinya udah sama, harus disamakan visinya dulu. Kalau visinya nggak sama kan bukan dinamakan organisasi. Tukang nongkrong dong. Nah, jagongan karo ngopi, ngeteh. Oke. Nah, kayak ini punya aku dan punya bro kan beda, punya aku teh, punya kopi. Jadi kita bukan satu organisasi ini. Organisasi kopi. Pecinta kopi kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya, iya kan. Atau organisasi pecinta teh nggak bisa karena itu kopi ini teh. Harus satu visi dulu. Di situ pertanyaan gini, kenapa kok tidak bisa menjawab permasalahan di masyarakat? Saya tanya, terus ada yang jawab, memang tidak bisa menjawab pertanyaan itu secara gamblang. Ternyata akhirnya dijawab. Di situ dosennya jawab bahwa memang gini, ketika Mbak Sadi ini kan hebat, dia bukan organisasi, tapi pengelolanya juga bagus. Dia juga menjawab permasalahan kekeringan, menjawab masalah longsor dan sebagainya. Terus ada juga kemarin kalau nggak salah di Papua di mana dia menjawab segala persoalan dan hanya satu individu. Nyata ada jawabannya. Di organisasi banyak keinginan, banyak visi yang berbeda. Terkadang itu yang menjadi satu permasalahan di organisasi. Memang menurut saya visi misi itu memang penting. Artinya diperjelas visi misinya. Iya, kalau kita dalam organisasi sudah tahu visinya apa kan, kalau kita bisa menentukan misinya. Ibarat visi itu kan tujuan kita, vision, penglihatan kan. Ke depan kita ini mau apa sih goal dari organisasi ini. Nah, kalau visinya itu sudah tertata dengan baik, sudah jelas, baru kita tentukan langkah-langkahnya. Itu yang kita sebut sebagai visi kan itu. Nah, dari situ bisa diimplementasikan dari masing-masing divisi. Divisi A ini kamu ngurus ini ya, divisi yang B kamu ngurus ini gitu. Dan masing-masing divisi itu bisa terisi dengan orang-orang yang kompeten kan. Tadi harus ada pengelolaan sumber daya. Gitu kan, baliknya ke situ. Ujung-ujungnya cuma salah. Di banyak kepala memang harus ada satu kepala yang mampu mengelola, Pak. Iya. harus memang apalagi kayak di organisasi kan harus ada orang yang mengorganisir kan, tahu arah, dan dia tahu arah tujuannya itu jelas kemana, sehingga nanti teman-teman yang di divisi yang lain-lain juga bisa, oh ini arahnya seperti ini, kita tinggal jalan, oh ternyata ini gitu kan. minum jadinya kalau bahas masalah, tapi kadang itu organisasi itu buat pelarian Pak. ini iya ini ada lagi ini yang kasus sumber daya manusianya belum selesai ini juga. Ada orang-orang yang melarikan diri ke organisasi. Tapi ini sih, kalau dia melarikan dirinya ke organisasi yang baik ya tidak apa-apa, kecuali kalau dia punya masalah larinya ke organisasi misalkan organisasi gangster. Itu kan juga organisasi kan, itu yang merugikan itu. Apalagi kayak balap liar gitu. Iya, balap liar terus trek-trekan. Geng-gengan. Itu tawuran. Tawuran, serasa senasib, Iya. serasa.
akhirnya aku melukai orang lain dan aku masuk penjara. Tapi kadang ada loh Pak, orang yang masuk ke organisasi tapi dia itu untuk pelarian Pak. Jadi mau maaf, kadang itu ada yang masalah percintaan, masalah keluarga, masalah keuangan, bisa Pak, bisa. Itu bisa mereka larinya ke situ-situ. Memang gimana ya? Namanya juga manusia ya, mencari penerimaan, mencari tempat di mana dia merasa dihargai, merasa bahwa ini adalah rumah ternyaman kita. Anak muda kan gitu. Iya. Ya saya masih muda. Kalau saya juga muda lah. Mudanya tapi kayak gimana gitu. Ya masih muda. Jiwanya nggak bisa. Orangnya juga masih muda ini. Gitu Pak. Jadinya nggak apa-apa kalau kalian itu, saya Pak, nggak apa-apa kalau kalian cari pelarian, tapi untuk kebaikan, pertama positif ya. Nah, hal positif. Terus di situ juga dia bisa menerima kalian. Coba kalau enggak, nah, yang terjadi bukan menyelesaikan masalah tapi menimbulkan banyak masalah yang baru. Karena gini, kita masuk ke situ kan ada pelampiasan otomatis. Alam bawah sadar kita ada pelampiasan. Wah, mohon maaf ya, mungkin di lingkungan yang keras atau gimana, dia kan mungkin dari keluarga atau apa, akhirnya dia jadi senior. Setelah dia jadi senior, dilampiaskanlah ke yang juniornya karena merasa punya kuasa. Dan bener. Ada tumpukan gunung es itu tadi. Wah, ini bahasanya Freud ya Pak. Gunung es, lanjut Pak. Iya, akhirnya itu kan yang juniornya jadi pelampiasan amarahnya itu kan. Ya itu juga tak baik juga sih. Saya kasihan Pak, kalau seumpamanya dia mencari wadah, bahasanya sebenarnya kan wadah, mencari wadah, terus di situ malah bukan penerimaan yang dia dapat, tapi ternyata permasalahan baru. Jadinya kalau bahasa kerennya, kalau dulu itu tolak hitung, sekarang itu tolak ukur. Gitu. Kalau tolak hitung kan bisa dihitung, ada 5. Iya. Oh barisnya kesana itu ada 5. Sekarang ada 10 meter loh. Kan ambigu. 10 meter ini ada berapa baris? Iya. Jadinya permasalahan timbul itu baru Pak. Karena saya kan juga dengar dari suratan orang-orang ya Pak. Itu juga banyak. Dia mencari tempat pelarian, dia mencari ke situ ingin menyelesaikan masalah, entah itu di keluarga, pasangan, ataupun juga dia merasa tidak punya teman. Akhirnya dia lari ke situ. Nggak apa-apa kalau di situ mampu mewadahi kamu. Kalau tidak, itu loh yang bahaya. Ya, semakin bertambah lagi kan masalahnya dia. Masalahnya di sini gini, karena masalah tadi tidak terselesaikan, ya kan mencari pengalihan, pengalihan masalah, pengalihan fokus, pelarian kan. Maksudnya kan pelarian. Nah, di situ dia kan membawa emosi, kayak tadi Bapak bilang, gunung es kan. Nah, dari gunung es ini nanti suatu saat akan meluap, masalah yang tadi belum terselesaikan, ada masalah baru lagi. Karena gini, dia kan punya masalah psikis, punya masalah touch issue, dibawa ke suatu organisasi. Oke, fine, kalau di situ bisa menjabarkan atau katakanlah mengurai masalahnya. Nah, kalau tidak, emosi yang timbul. Saya mulek tuh. Bahasanya mulek. Nek Farudin Faiz mumet. Mumet bro. Sumuk. Karena apa? Dia bawa emosi, dicurahkan di situ kepada junior. Wah, ribet. Tapi Bapak pernah gak nemu orang yang katakanlah organisasi sebagai tempat untuk pelarian masalah? Mungkin ada beberapa ya. Jadi dia itu masuk ke organisasi karena ada masalah mungkin nggak tahu dalam keluarganya lapanya. Terus dia gabung di organisasi itu. Tapi ya dia nggak sampai itu kan, karena di organisasi itu diterima. Ada penerimaan, jadi ya nggak sampai ada yang fenomena gunung es itu tadi.
Dan harusnya kan juga meskipun organisasi itu sebagai sebuah pelarian, dalam organisasi yang baik kan mewadai anggotanya. Jadi dia bukan malah membebani, gitu kan. Jadi ketika dia ada masalah di rumah, bagaimana ketika dia masuk organisasi itu mungkin masalahnya yang ada di rumah. Ini saya nggak setuju. Gimana? Ini saya nggak setuju. Ini nggak setuju saya. Iya, silakan. Kalau saya sendiri gini, kalau saatnya dia punya, katakanlah dia punya masalah di rumah contoh, dia ke organisasi untuk melupakan. Saya nggak setuju. Alasan saya kenapa aku nggak setuju karena gini, kalau untuk mengalihkan beberapa menit nggak apa-apa, tapi gini, di situ ketika dia masuk untuk sebagai pelarian, kita sebagai teman kan membantu. Tapi di suatu organisasi kan kayak tadi ada kayak tim sus. Iya. Bukan tim khusus nanti 224. Itu masih lama. Itu masih lama. Jadinya di situ nanti bukan bertujuan untuk memerek, bukan, tapi lebih ke arah gini. Kan ada pengelola SDM tadi kan. Jadinya gini, kok SDM-nya kok dia kok agak menurun ya, kok kayak nggak biasanya. Kita membantu kita sebagai kayak konselor sebaya tadi. Jadinya kita membantu sebisa kita, tapi kita tidak melewati ranah-ranah privasi. Kadang kan ada senior yang marah, emosi. Dia tahu kalau pernah cerita sama dia, kan dia punya aib, otomatis punya aibnya dia. Berarti kan tidak etis kalau seumpamanya dia itu over. Dalam kata gini, wah kak, saya tahu kamu kayak sok-sokan kayak gini, kamu ada masalah kayak gini kan, pantas kamu kayak gitu. Itu nggak, menurut saya nggak etis, Pak. Karena di dalam kode etis sekolah sendiri kan privasi orang kita harus jaga. Iya. Menurut saya kayak gitu. Dan kadang senioritas atau teman kita pada saat emosi dibawa ke depan. Oke kalau dia menerima sebagai candaan, kalau tidak, ini konteksnya kan senioritas, gitu loh Pak. Kalau dikatakan untuk ke organisasi untuk melupakan, sampai mana kita berlari? Iya gitu, Pak. Pertanyaan saya malah gitu. Jadi bukan kok kita langsung dia masuk ke organisasi lupa dengan masalahnya, bukan, tapi membiarkan teman kita itu melupakan sejenak masalahnya supaya jernih berpikir. Jadi di organisasi itu ibaratnya support sistemnya. Support system ya Pak? Support system, jadi support system buat dia. Ketika dia kembali ke permasalahan itu akhirnya dapat solusi gitu. Contoh Pak, contoh. Contoh gini kan, misalkan ada masalah di rumah, mulek gitu kan cara deh, ibarat katakan mulek ya, wah yaudah aku ke organisasi, nanti ada teman-teman yang lain ya ngobrol cerita ya ada yang mendengarkan gitu kan, terus mungkin dari situ dia akhirnya sedikit apa ya ibaratnya di refresh lah otaknya. Dari teman-teman yang ada masalah ini di refresh sedikit, bisa cooling down emosinya, karena dia berkumpul dengan teman-teman yang tadi di organisasi merasa ya saling support lah gitu, akhirnya cooling down. Nah begitu sampai rumah lagi dia, oh iya ya ternyata ini masalah ini kan harusnya seperti ini, aku harusnya solusinya itu kan ini gitu. Jadi ketika dia pulang dari organisasi itu pikirannya lebih jernih, lebih fresh, akhirnya bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya. Berarti dalam konotasinya berarti bukan kok langsung hilang, dilupakan celing kayak Ujin gitu, Ujin semua kasus hilang gitu, enggak. Itu sponsor sebelah Pak. Gitu. Jadi dia ketika masuk, ketika kita tahu dia ada masalah dan dia masuk ke organisasi, itu jangan kita kasih beban dia dengan tugas-tugas yang berat. Tapi sebisa mungkin bagaimana kita arahkan untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya dulu. Gitu. Iya. Berarti kita sebagai teman membantu dengan cara kita menguraikan masalahnya tadi Pak. Bisa menguraikan masalahnya, bisa semakin ada banyak input yang masuk ke dia kan, akhirnya oh iya ada lebih fresh gitu kan, ada pemikiran-pemikiran yang biasanya kalau kita sedang dalam masalah kan kita nggak bisa mikir karena kita fokus ke masalah.
bukan Benar. fokus ke solusi. Nah, Makanya kita butuh teman baik seperti podcast ini. Podcast teman baik oke. gitu. Jadi ketika berkumpul dengan teman-teman yang baik, hal yang harusnya bisa kita pikirkan ketika pikiran kita jernih, tapi karena pikiran kita sedang ruwet, gak bisa kita pikirkan, kita bisa mendapatkan masukan dari teman yang lain. Gitu kita pulang sampai rumah, oh sambil di kasur melihat ini atap ini ngitung genteng gitu kan, oh iya bener, harusnya kan gini gitu.